maf'uli li ajlihi zahiran aw mahdhufa. Nah, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan ya bentuk sebab dan akibat ya barakallahu fikum melalui maf'ul li ajlih. Ya. Kalau pada pertemuan lalu ada lamut ta'lil, kemudian barakallahu ada huruf kai, ya ada ba sababiyah, sekarang ada dalam bentuk maf'ul li ajlih. Baik secara tampak ya maupun yang tersembunyi. Ya, barakallahu fikum. Nah, mari kita lihat contohnya kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, farajulun wa imra'atani mimman taradawna minasy syuhada. Ya. Nah, farajulun ya wa imra'atan ya. Jadi maka saksi itu, jadi ini ayat berbicara tentang saksi. Ya, saksi barakallahu fikum dalam hal muamalah. Contoh dalam hal hutang piutang, ya. Yang mana pada asalnya ya saksi itu harus ya dua orang laki-laki. Ya. Dalam urusan hutang piutang saksi itu minimalnya harus dua orang laki-laki. Namun kata Allah Subhanahu wa taala farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i ay yatadilla ihdahuma ya fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ya, maka apabila dua laki-laki saksi tidak ada, maka saksi itu boleh berupa satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ya, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, dari saksi-saksi yang kalian ridhai. Ya barakallahu fikum. Ya. Antadilla ihdahuma, agar jika salah seorang di antara saksi tersebut lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka seorang yang lain bisa mengingatkannya. Nah, di mana letak maf'ul li ajlihnya, yaitu pada kalimat antadilla ihdahuma. Ya barakallahu fikum. Ya, ini menjadi maf'ul li ajli dalam ayat ini barakallahu fikum yang memiliki makna sebab, yang memiliki akibat. Ya barakallahu fikum. Yaitu apa? Ya. Jadi maksudnya barakallahu fikum, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, ditambah dua orang perempuan, agar kalau salah satunya lupa, dari dua orang perempuan ini salah satunya lupa, satunya bisa mengingatkan. Ya, sehingga ada sebab dan akibat ya yang ada di dalam hal ini. Ya. Akibatnya apa? Kalau lupa, nah ini ya. Kalau lupa apa? Maka salah seorangnya mengingatkan. Ya barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut kepada contoh yang berikutnya. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 282, ya. Nah, sekarang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat ke-172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Ya. Yang artinya barakallahu fikum, agar mereka tidak mengatakan nanti di hari kiamat, atau mereka tidak punya alasan nanti di hari kiamat, ya barakallahu fikum, dengan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, ya, sesungguhnya kami ya adalah orang-orang yang lalai terhadap hal ini. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang ya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah cek terlebih dahulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sudah dites terlebih dahulu sebelum kita dilahirkan, diciptakan ke muka bumi ini. Apa yang dites oleh Allah atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala sebelum kalimat ini,
alastu bi rabbikum? Bukankah ya aku ini Rabb kalian? Maka kita semua menjawab qalu bala syahidna. Ya, kita semua mengatakan tentu ya Allah, kami bersaksi akan hal itu. Nah ini, sehingga dulu kita semua umat manusia ini sudah pernah menyatakan janji ini. Ya, jadi sebelum saya, antum semuanya dilahirkan, diciptakan, jadi masih ya barakallahu fikum ya di alam yang kita tidak ketahui barakallahu fikum, maka Allah tes kita. Cek dulu. Kalau untuk memudahkan pemahamannya seperti apa ya? Seperti produk ya, mau dikeluarkan tapi dicek dulu benar-benar ya, produk ini ya, layak ataukah tidak layak dikeluarkan ini. Semua produknya layak dikeluarkan. Sehingga nanti kalau dia sudah beredar di dunia, barakallahu fikum, ya na'am, apabila dia tidak mewujudkan konsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa, zat yang satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, apabila kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat tidak ada lagi alasan apa? Oh, kami nggak tahu ya Allah, kami lalai dengan perbuatan ini ya Allah, kami lalai terhadap kami nggak ngerti, kami nggak tahu. Nah, tidak ada lagi statement seperti ini. Ini maksudnya. Ya barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu penting hari ini orang yang terjatuh kepada kesyirikan kita ingatkan, antum dulu sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pernah mengatakan ya, ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Ya, qalu bala, kita semua menjawab iya. Ya, syahidna, kami bersaksi. Ya barakallahu fikum. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat ke-172, ingat ayat ini. Ya. Maka nanti ketika kita di dunia justru kita menyekutukan Allah berbuat syirik, nanti tidak ada lagi alasan. Alasan ini tidak bisa diterima oleh Allah. Itu apa? Oh, saya nggak paham ya Allah, saya nggak ngerti ya Allah. Ya, saya lalai dengan dengan masalah ini. Saya nggak perhatikan masalah ini. Saya nggak tahu, sehingga saya beribadah kepada selain Allah. Nah, tidak ada lagi alasan ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Agar di hari kiamat nanti kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai terhadap hal ini. Barakallahu fikum. Nah, mana maf'ul li ajlihnya barakallahu fikum? Yaitu antaqulu yaumal qiyamah. Ini dari kata ini. Ya barakallahu fikum. Nah, yang menjadikan sebab dan akibat. Ya barakallahu fikum. Ya. Jadi agar mereka tidak mau ya, agar tidak barakallahu fikum mengatakan kalimat yang tadi, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka, telah menjadikan mereka, telah memberikan mereka pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka, ya, yang satu-satunya berhak diibadahi. Jadi tidak ada alasan lagi barakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-156. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina." Ya. Agar kalian tidak mengatakan, ya kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami. Ya, ini berbicara tentang Al-Qur'an. Ya barakallahu fikum. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita nanti, ya Al-Quran sudah diturunkan barakallahu fikum, kemudian kita nanti beralasan, oh Al-Quran ini bukan buat kami, buat orang dua kelompok sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, tidak ada alasan lagi itu. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, jadi setiap akibat-akibat yang ada itu memiliki sebab. Setiap alur cerita kehidupan manusia itu ada sebab dan akibatnya. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, salah satunya ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ya alasan barakallahu fikum orang yang tidak mengakui Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkannya bagi kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menerima alasan barakallahu fikum, yaitu apa? Yaitu kita lalai daripada beribadah kepada Allah.
lalai daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan. Ya, maka kita tempuh sebabnya. Ya, yaitu apa? Yaitu beribadah, mentauhidkan Allah. Ya barakallahu fikum. Nah ini. Demikian pula tadi saksi tadi, tidak ada alasan nanti ya hutang piutang tadi, ya barakallahu fikum, tidak ada saksinya. Allah sudah sebutkan solusinya agar kuatnya pengaruh hukum terhadap hutang piutang tadi. Minimalnya ya 2 saksi laki-laki, atau kalau tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. 1 laki-laki ditambah 2 orang perempuan, jadi 3. Ya barakallahu fikum untuk saksi hutang piutang. Ya barakallahu fikum. Nah, jadi tidak ada alasan untuk barakallahu fikum, oh tidak tahu, tidak ngerti. Nah, ini semuanya jalannya, sebabnya sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, mana maf'ul li ajlihnya antaqulu yang barakallahu fikum mahdhuf, ya, yaitu karahata antaqulu. Jadi ada kalimat kata yang tidak diambil, dimahdzufkan, disembunyikan dalam ayat ini, yang difahami maknanya itu. Itu apa? Kalau dimunculkan yaitu karahata antaqulu. Nah, ini kalau dimunculkan. Ya barakallahu fikum. Nah, yaitu Allah tidak suka ya untuk kalian mengatakan, nah ini, innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ya, kitab itu hanyalah diturunkan kepada 2 kelompok, 2 golongan sebelum kami, itu Yahudi dan Nasrani. Jadi ini alasan ini tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita poinkan ini menjadi yang ke-6 tadi ya, yaitu di antara ayat-ayat yang berisikan bukti-bukti adanya sebab dan akibat, yaitu yang ke-6 adanya dalam ayat-ayat Allah adanya maf'ul li ajli. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian yang ke-7, wa taratan ya'ti bi fa'is sababiyah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan fa sababiyah, huruf fa sababiyah. Ya barakallahu fikum. Fa yang memiliki sebab, yang menggambarkan, menerjemahkan, ya menafsirkan tentang sebab. Ya barakallahu fikum. Ka qauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, ini fa ini. Ya. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya, fa'aqaruha, dan mereka menyembelih unta itu, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Rabb mereka membinasakan mereka ya karena dosa-dosa mereka, ya fasawwaha, lalu Allah ratakan mereka dengan tanah. Barakallahu fikum. Surat Asy-Syams ayat ke-14. Ya barakallahu fikum. Nah ini huruf fa tadi itu menandakan bahwasanya ya kenapa Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka? Karena mereka mendustakan Allah. Dan mereka barakallahu fikum ya yaitu apa? Yaitu menyembelih unta. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Dan ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, terjadi barakallahu fikum oleh kaumnya Nabi Salih, yaitu kaum Tsamud. Ya barakallahu fikum. Ayat ini berbicara tentang kaum Tsamud. Ya, jadi kalau kami sampaikan, oh ayat ini berbicara tentang ini, itu bukan berarti bukan buat kita, bukan, ya. Tapi itu juga pelajaran buat kita. Ya. Ya, melalui kisah-kisah, melalui ayat-ayat yang turun dari umat-umat terdahulu. Ya, itu juga berlaku bagi kita. Ya barakallahu fikum, agar kita mengambil pelajaran. Nah, ya barakallahu fikum. Mereka mendustakan Nabi Salih, ya. Mereka tidak mau ikut aturan, sehingga harusnya unta itu jangan diganggu gugat, tapi disembelih sama mereka. Diganggu dan disembelih sama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka karena dosa-dosa mereka, bahkan Allah ratakan mereka dengan tanah. Nah, maka untuk urusan syariat kita sami'na wa ata'na. Ya barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asau rasula rabbihim. Fa yang pertama ya.
fa akhadhahum akhdatar rabiyah. Ya, nah ini. Jadi huruf fa di sini, fa sababiyah maknanya, yaitu fa'asaw rasula rabbihim, maka ya barakallahu fikum, mereka ini telah memaksiati, mendurhakai utusan Rabb mereka. Fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala siksa mereka dengan siksa yang keras. Ya barakallahu fikum. Naam. Ya. Dan ini juga ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mengingatkan kita tentang bagaimana keadaan kaum-kaum terdahulu seperti kaum Ad, kaum Tsamud dan kaumnya Firaun. Ya, yang mereka barakallahu fikum memaksiati rasulnya, mendurhakai rasulnya, mendurhakai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran bagi kita, ya. Apa akibatnya? Apa? Allah binasakan. Apa sebabnya? Karena memaksiati, mendurhakai rasul. Allah binasakan mereka. Ini sebab dan akibat. Ya barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya dengan fa sababiyah, surat Al-Mu'minun ayat ke-48. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Ya. Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Ya, ini Musa dan Harun. Nah, ini berbicara tentang kaumnya Musa, ya, dan Harun alaihi wassalam. Fakanu minal muhlakin. Oleh sebab itu, ya, mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Ya, barakallahu fikum. Apa? Karena mendustakan Musa dan Harun. Sebabnya, akibatnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhairihi, dan ayat-ayat yang semisalnya barakallahu fikum masih banyak dengan penggunaan fa as-sababiyah. Ini yang ke-7. Berikutnya yang ke-8 barakallahu fikum, wa taratan ya'ti bi adati lamma ad-dallati 'alal jazaa'i. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk huruf lamma yang menunjukkan balasan. Ya. Jadi menunjukkan balasan. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu, dibalas oleh Allah seperti ini. Ya. Kakaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zukhruf, ya, di ayat ke-55. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma asafuna intaqamna minhum. Ya, maka tatkala mereka ya membuat kami murka, kami menghukum mereka. Ini balasan. Ya. Balasan bagi orang-orang yang barakallahu fikum apa? Yakni membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, barakallahu fikum. Nah, wa nadhairihi, dan ayat-ayat semisal ini juga banyak sekali. Kemudian berikutnya yang ke-9. Wa taratan ya'ti bi inna. Ya, barakallahu fikum. Ya, wa taratan ya'ti bi inna. Wa ma amilat fih, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk inna, huruf inna. Wa ma amilat fih, beserta apa yang diamalkan dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya di ayat ke-90, ya, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum, ya, sesungguhnya mereka kanu yusari'una fil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, surah Al-Anbiya ayat ke-90 ini berbicara tentang keluarga Zakaria. Ya barakallahu fikum. Ya, yang mana Nabi Zakaria Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada beliau dan keluarganya, yaitu dengan mendapatkan keturunan yang diberi nama Yahya. Padahal Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul, ya. Tapi apa? Tapi dengan sebab dia fastabiqul khairat, atau barakallahu fikum, na'am, yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, bersegera dalam kebaikan, barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, balas mereka dengan apa yang mereka mohonkan, apa yang mereka pinta, apa yang mereka cita-citakan. Ya,
sebab akibat. Ya, setiap akibat memiliki sebab. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian sebaliknya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-77 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qawluhu fi dhiddiha haula, dan Allah firmankan kebalikannya dari mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan atau orang-orang yang barakallahu fikum sebagaimana keluarganya Zakaria, ya, yaitu innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Ya. Dan sesungguhnya mereka, ya, adalah kaum yang telah berbuat jelek, berbuat jahat. Fa aghraqnahum ajma'in. Maka kami tenggelamkan mereka semua. Ini umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya barakallahu fikum. Karena mereka selalu memperolok-olok Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan mereka menafsirkan perbuatan Nabi Nuh dengan akal mereka. Nabi Nuh ketika membuat bahtera, Nabi Nuh buat bahtera itu di padang pasir, ya, di tengah daratan. Nah, maka mereka memperolok-olok Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, oh, sudah gila kah? Ya, mau berlayar di mana? Orang ini daratan, ya, mana lautnya, mana perairannya? Nah, ini di antara olok-olok mereka barakallahu. Padahal ya, Nabi Nuh ajak, ini di antara syariatnya, ayo nanti ikut naik ke bahteraku, ya, biar kalian selamat. Ya, mereka tidak percaya. Akhirnya apa? Betul, air itu tidak datang dari lautan, tidak, tapi air itu Allah datangkan dari atas dan dari bawah, dari langit dan dari bumi Allah keluarkan. Jadi seperti terhimpit oleh dua arah air turun, hujan, air yang mancur dari tanah. Ya, barakallahu fikum. Nah, mereka yang ada di kapal akhirnya langsung mengapung dan berlayar. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu ujian mereka. Diajak untuk mematuhi syariat Nabi Nuh, mereka pakai akal dan perasaan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini yang ke-9. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-10. Wa taratan ya'ti bi adati laula. Terkadang Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan kata laula, ya, dalam Al-Qur'an. Ad-dallati ala irtibati ma qablaha bima ba'daha, yang menunjukkan keterkaitan antara apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya. Ya. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat ke-143 dan 144. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Ya, maka sekiranya dia, ya ini bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia tetap berada di perut ikan sampai hari mereka dibangkitkan. Tentang siapa ini? Tentang Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ya, kalau sekiranya dia bukan orang yang banyak berzikir, yaitu si Yunus alaihissalam, pasti dia akan baru dikeluarkan ketika hari kebangkitan nanti. Tapi karena Nabi Yunus, ia melakukan sebab selalu berzikir kepada Allah, maka berakibat Allah bebaskan. Coba Nabi Yunus menempuh sebab-sebab yang dia tidak mau berzikir, akibatnya Allah tidak akan pernah keluarkan dia dari perut ikan. Sebab akibat. Ya barakallahu fikum. Ya, ini. Kemudian yang terakhir yang dibawakan, bukti-bukti yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah berkaitan tentang adanya sebab dan akibat di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu qala rahimahullah wa taratan ya'ti bi law. Ya. Ad-dalati ala syart. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan law, menunjukkan kepada syarat. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-66, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum." Dan kalaulah mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan pada mereka,
tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ya barakallahu fikum. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang munafik dan sebagian kaum muslimin yang lemah imannya. Yang ketika Allah turunkan syariatnya, mereka pikir-pikir panjang. Ya barakallahu fikum. Mereka tidak sami'na wa ata'na. Masih mikir nanti barakallahu fikum, kemudian berat meninggalkan dunia mereka seperti orang-orang yang tidak mau berhijrah, ya kan? Nah, mereka tetap standby ataupun tetap tinggal di Mekah, nggak mau berhijrah karena takut kehilangan harta, takut kehilangan dunia mereka, ya tidak mau berhijrah, sehingga mereka harus berkamuflase dengan orang-orang musyrikin. Akhirnya mereka ikut berperang melawan kaum muslimin. Mereka justru berada di barisan musyrikin dan mereka justru mati di tangan kaum muslimin dalam peperangan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Ya, jadi ada sebab dan akibat. Ya, dan di sini disebutkan, ya, kalaulah mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, ya tentulah hal yang demikian itu lebih baik kepada mereka. Ini syarat yang menjadi sebab. Kalau kamu mau jadi orang lebih baik, lebih barakallahu fikum mendapatkan keutamaan insyaallah, maka ambillah pelajaran itu, ambillah syariat itu. Amalkanlah syariat itu. Ya barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala membawakan ya ayat-ayat ini sebagai bukti. Ya, ini masih urusannya dengan orang yang bertanya, kalau seandainya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, lalu untuk apa berdoa? Ya kan? Ini dulu pernah kita bahas ini, barakallahu fikum. Nah, ya, setelah Imam Al-Qayyim menyebutkan jawaban secara logika, dan ini baru disebutkan, dipaparkan dalil-dalilnya. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menjalankan sebab, usaha, ikhtiar untuk meraih takdir yang terbaik. Ya. Dari sudut pandang kita manusia, doa itu bisa merubah takdir. Dari sudut pandang kita, yang kita tidak tahu takdir yang akan datang, melainkan yang sudah terjadi yang kita tahu. Ya. Sehingga apa? Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Allah, sembuhkan saya. Besok dengan izin Allah kita sembuh. Berubah takdirnya kan, dari sakit jadi sembuh. Nah ini. Tadinya kita barakallahu fikum na'am, kesulitan ekonomi, kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan rezeki kepadaku ya Allah. Hari ini Allah takdirkan kita kesulitan ekonomi. Besok Allah mudahkan kita, lapangkan kita. Berubah takdirnya dari sudut pandang kita. Ya, yang enggak faham, yang enggak ngerti apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang, kecuali apa yang telah terjadi. Ya barakallahu fikum. Itu makna doa bisa merubah takdir. Nah, demikian pula segala sesuatu ada hukum-hukum yang Allah buat. Ya, yang hukum ini sudah dipastikan oleh Allah. Hukum alam misalnya, ya. Seperti apa? Api itu panas. Ya, Allah takdirkan api itu panas. Ya barakallahu fikum. Sehingga jangan main-main sama api kalau tidak mau terbakar, ya kan? Barakallahu fikum. Ya. Allah takdirkan adanya kenyang. Bagaimana bisa mendapatkan kenyangan? Makan. Allah takdirkan adanya bisa melepas dahaga, bisa tidak haus. Sebabnya apa? Minum. Allah takdirkan sembuh dari sakit. Bagaimana caranya? Berobat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hukum yang sudah Allah tetapkan. Ya, walaupun sudah ditakdirkan, tapi juga Allah takdirkan sebabnya. Allah ikutkan sebabnya. Allah gandengkan dengan sebab. Ya barakallahu fikum. Nah, maka mari kita baca kesimpulan barakallahu fikum dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ini berkaitan tentang hukum sebab dan akibat ini barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wa bil jumlah, dan secara keseluruhan atau bisa kita baca juga secara kesimpulan ya barakallahu fikum. Fal Qur'anu min awwalihi ila akhirih sarihun fi tarattubil jazaa'i bil khairi wasyarr. Ya. Nah, secara keseluruhan atau kesimpulan pembahasan ini, Al-Quran dari awal sampai akhirnya sarihun, secara jelas, ya, fi tarattubil jazaa'i bil khairi wasyarr,
ya, yaitu apa? Menunjukkan bahwa adanya penetapan balasan yang baik maupun balasan yang buruk. Wal ahkamil kauniyah, demikian pula hukum-hukum yang telah ditetapkan, ya, wal amriyah, dan perintah yaitu syariat, alal asbab, yang mana ini semua bergantung kepada sebab-sebab, ya. Nah, bal tarattu bi ahkamid dunya wal akhirah, ya, bahkan lebih dari itu, seluruh keadaan dunia dan akhirat, wa masalihima wa mafasidihima, dan serta segala sesuatu kebaikan dan kerusakan yang ada pada keduanya, di dunia dan di akhirat, alal asbabi wal a'mali, itu tergantung atau juga disandarkan oleh Allah perbuatan atau sebab-sebab dan perbuatan-perbuatannya. Ya, barakallahu fikum. Jadi tidak ada itu akibat tanpa digandeng dengan sebab, nggak ada. Sehingga ini membantah hujjah ataupun alasan ataupun syubhat orang-orang yang mengatakan, ya, beralasan dengan takdir apabila dia bermaksiat. Ini sudah Allah takdirkan, ya sudah, mau dia apa lagi? Ya, tidak pernah dia menempuh sebab untuk meninggalkan maksiat itu. Pokoknya saya ikuti bagaikan air yang mengalir aja. Ya, kalau saya hatinya pengen maksiat, berarti itu sudah Allah takdirkan. Ya saya maksiat. Kalau hatinya pengen taat, berarti ya saya berarti ditakdirkan taat. Tidak ada perlawanan untuk apa? Melawan hatinya itu nggak mau maksiat, tidak ada. Padahal kalau dia, ya, antara hidup dan mati, pasti dia berusaha untuk pilih hidup, ya kan? Kalau dia di ujung tanduk antara hidup dan mati, contoh misalnya kalau dia di atas gedung yang tinggi, barakallahu fikum, ya, nah, dia nggak mungkin dia mau lompat, karena dia tahu itu mati. Kalau saya lompat dari gedung tinggi, akibatnya bisa mati. Sehingga saya memilih untuk mundur dan cari tempat yang lebih aman. Kalau untuk urusan ini dia mau pilih opsi, tapi untuk maksiat nggak ada opsi lain. Ya sudah, ikuti aja. Subhanallah. Ya, ini bantahan bagi mereka, barakallahu fikum, menyalahkan takdir. Kemudian barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah, wa man faqiya hadhil mas'alah, ya, dan barang siapa yang memahami masalah ini, wa ta'ammalaha haqqat ta'ammuli, dan mau merenungi dengan sebenar-benar perenungan, intafa'a biha ghayatan naf'i, ya, ia akan mendapatkan kemanfaatan yang sangat besar darinya. Walam yattakil 'alal qadari jahlan min, ya, dia tidak akan, barakallahu fikum, bersandar pada takdir dengan sikap yang bodoh. Nah, itu sebagaimana kita sebutkan tadi. Wa ajzan, dan sikap yang lemah. Wa tafritan, dan lalai. Wa idha'atan, dan sia-sia. Fayakunu tawakkuluhu ajzan, sehingga tawakalnya menjadi kelemahan. Wa ajzu tawakkulan, dan kelemahan itu dianggap sebagai tawakal. Ya. Jadi seolah-olah Syekh ingin membantah orang yang apa? Orang yang menyalahkan segala sesuatu yang dia salahkan takdir, ya, dan menurut dia itulah tawakal. Jadi tawakal menurut orang ini tidak ada usaha, nggak perlu usaha, serahkan segala sesuatu sama Allah, tidak perlu kita usaha. Kalau kita jatuh maksiat, berarti Allah ingin kita maksiat, Allah takdirkan kita maksiat. Kalau kita berbuat baik, Allah ingin kita berbuat baik, serahkan semua sama Allah. Tidak pernah dia gandengkan dengan sebab-sebab. Nah, ini dia kira itulah tawakal, padahal tawakal dengan usaha atau sebab. Kemudian barakallahu fikum, bal al-faqihu kullul faqih alladhi yaruddul qadara bil qadar. Bahkan orang-orang yang benar-benar faqih, memahami, ya, alladhi yaruddul qadara bil qadar, adalah orang yang menolak takdir dengan takdir. Wa yadfa'ul qadara bil qadar, dan menghadapi takdir dengan takdir. Wa yu'aridul qadara bil qadar, dan menentang takdir dengan takdir. Bal la yumkinu lil insani ay ya'isha illa bidzalik. Bahkan tidak mungkin bagi manusia untuk hidup kecuali dengan hal itu. Ya, fa innal ju'a wal 'atasha wal barda wa anwa'al makhawif wal mahaziri hiya minal qadar. Karena rasa lapar, haus, dingin, ya, dan segala rasa yang menakutkan dan mengerikan
berasal dari takdir. Wal khalqu kulluhum sa'un fi daf'i hadzal qadari bil qadar. Dan seluruh makhluk berusaha menolak takdir dengan takdir itu sendiri. Bisa difahami enggak? Barakallahu fikum. Nah, contoh mudahnya saja. Barakallahu fikum. Kita lapar, Allah takdirkan kita lapar nih, kita lapar kita. Bagaimana kita melawan takdir ini? Dengan takdir makan. Cari segala sesuatu yang Allah takdirkan, itu apa? Makanan. Cari makanan biar kenyang. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Kita kedinginan. Barakallahu fikum. Ya, Allah takdirkan kita kedinginan. Bagaimana melawan takdir agar tidak dingin? Cari dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan juga, penghangat, selimut kah, ya, atau menghangatkan di api kah? Nah, itu cari yang sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah juga. Ya barakallahu fikum. Kita sakit, barakallahu fikum. Naam, sakit. Ya, bagaimana melawan sakit? Mengangkat sakit, takdir sakit ini, ya, kita cari sebabnya, yaitu berobat, berdoa. Berobat, berdoa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan ingat, ini kita berbicara dari sisi sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Allah, semua alur kehidupan tadi itu sudah ditakdirkan semuanya jauh sebelum kita diciptakan. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, itu sudah ada alur ceritanya semuanya sampai nanti ya akhir kehidupan ini, sampai kehidupan akhirat juga. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, ini jangan pernah lupa, ya. Jadi jangan menggambarkan seperti Qadariyah. Qadariyah Allah nggak tahu takdir sebelum terjadinya, ya. Jadi terserah kita yang mengetahui, Allah nggak tahu. Nah, ini Qadariyah, ya. Kalau ini Syekh sedang membantah Jabariyah, barakallahu fikum. Yang apa? Yang beralasan dengan takdir, nggak ada sebab. Ya, barakallahu fikum. Nah, taib, ya. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, kata beliau, wa hakadha man waffaqahu Allah, ya. Demikianlah orang yang Allah beri taufik wa alhamahu rusydah, dan yang Allah beri petunjuk serta bimbingan, yadfa'u qadaral uqubatil ukhrawiyyati biqadari taubah wal iman wal a'mali salihah, ya. Demikianlah orang yang Allah beri taufik, ya, Allah beri petunjuk dan bimbingan, ya, ia akan menolak takdir, ya, barakallahu fikum, yaitu berupa hukuman. Jadi Allah sudah takdirkan hukuman di akhirat. Itu apa? Azab, siksa, neraka, ya kan? Sudah ditakdirkan. Ada itu sekarang, ada, Allah takdirkan. Tapi kita bisa merubah takdir ini. Kita bisa jangan sampai masuk oleh takdir ini. Bagaimana caranya? Dengan yang juga sudah ditakdirkan oleh Allah berupa syariat, yaitu taubat. Nah, ya, cari taubat yang alat yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah kita kepada Allah agar nanti takdirnya enggak diadab, agar mendapatkan keselamatan. Barakallahu fikum. Nah, ya, tidak hanya dengan taubat, tentunya dengan keimanan dan dengan amal-amal saleh, ya. Fahadha wizanul qadari al-makhufi fid dunya wa ma yudadduhu sawaun, ya. Maka ini adalah timbangan takdir yang memberi rasa takut di dunia, ya, barakallahu fikum, dan juga kebalikannya sama, ya. Farabbud daraini wahidun, karena Rabb dua negeri itu adalah satu. Jadi maksudnya apa? Takdir di akhirat dan takdir di dunia itu sama, ya, ada sebab dan akibat sama. Kenapa? Karena Tuhannya yang satu. Tuhannya yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hikmatu wahidatun, dan juga kebijaksanaan Allah itu satu. Seperti apa? Kalau ingin mendapatkan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan. Kalau ingin mendapatkan keburukan, maka pasti jalan yang ditempuh adalah keburukan. Nah, ini hikmahnya, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tidak mungkin, barakallahu fikum, orang yang tidak beriman justru Allah kasih takdirnya apa? Surga, tidak mungkin. Ya, ini di luar hukum Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ya, justru itu tidak hikmah. Ya, nah. Jadi orang yang tidak beriman, maka
takdirnya adalah di neraka. Orang yang beriman, maka takdirnya adalah di surga. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian la yunaqidu ba'daha ba'dha wa la yubtilu ba'daha ba'dha. Tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak pula saling membatalkan. Ya. Fahadhil mas'alatu min asyrafil masail liman arafa qadraha. Maka masalah ini termasuk hal yang paling mulia bagi siapa yang mengetahui kedudukannya. Wara'aha haqqa ra'ayatiha. Dan bagi siapa saja yang menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan, wallahul musta'an, dan Allah lah tempat meminta pertolongan. Barakallahu fikum. Naam. Nah, ini ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ya, pembahasan yang berkaitan tentang sebab dan akibat itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Akibat sudah ditakdirkan, sebab juga sudah ditakdirkan. Bahkan jalurnya berpasang-pasangan. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, seorang yang ingin ditakdirkan mendapatkan jannah, dia tempuh jalan taubat, iman dan amal saleh. Orang yang ditakdirkan barakallahu fikum mendapatkan azab nerakanya Allah, pasti yang akan dia tempuh nanti kemaksiatan, kedurhakaan, kekufuran, wa iyadzubillah. Ya barakallahu, seperti yang kita pahami sekarang, lapar ya makan, haus ya minum, sakit ya berobat. Ini pasangan sebab akibat, sebab akibat. Ya barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman yang bermanfaat kepada kita, ya, untuk memahami apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan semoga bisa menerapi hati kita yang mungkin sedang sakit barakallahu fikum dengan begitu banyak al-ma'asi wal dzunub. Semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan barakallahu fikum dengan kesembuhan yang sempurna. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.